Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian terkasih, sahabat Maestro. Senang sekali pagi hari ini boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hati yang gembira membuat semangat kita luar biasa menghadapi kehidupan ini. Pernahkah kita mengalami kegagalan? Saya percaya bahwa kita pernah mengalami kegagalan. Ada banyak orang tatkala dia mengalami kegagalan, kemudian dia berhenti untuk bertumbuh dalam kehidupan ini. Kegagalan bukanlah kegagalan kalau yang pertama kita tidak berhenti dalam kehidupan ini. Yang kedua, kegagalan bukanlah kegagalan kalau itu tidak menghancurkan sendi-sendi kehidupan kita. Kalau begitu, bagaimana cara melihat kegagalan? Yang pertama, kegagalan itu mengisyaratkan kepada kita bahwa kita adalah pribadi yang terbatas. Kita terbatas. Waktu Allah menciptakan manusia, manusia diciptakan sebagai pribadi yang terbatas. Dia harus bergantung kepada Allah. Ketika manusia memberontak kepada Allah dan jatuh ke dalam dosa, dia lebih terbatas lagi. Dan tatkala Yesus menebus kita di kayu salib, kita tetap sebagai pribadi yang terbatas, yang harus bergantung kepada Dia. Lalu bagaimana melihat kegagalan dari sudut yang lain? Kegagalan itu memberi isyarat kepada kita bahwa seluruh kehidupan kita ini, kemampuan dalam kehidupan kita ini akan merosot. Dan karena akan merosot, maka kita harus melatihnya. Yang ketiga, kita harus melihat kegagalan sebagai satu isyarat. Kita harus mengandalkan pribadi yang tidak pernah gagal. Pada masa-masa prapaskah ini, baiklah kita mengingat karya Kristus bagi hidup kita. Dia disalib karena kita, Dia mati karena kita, Dia masuk ke dalam jurang maut karena kita, Dia bangkit juga untuk membebaskan kita dari maut. Galatia pasal 2 ayat 19b sampai dengan 21a berkata demikian. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh karena iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Berarti hidup ini adalah hidup bersama-sama dengan Yesus, hidup beriman kepada Dia, iman yang kokoh, iman yang ketika digoncang itu tetap ada, sebab yang kita andalkan adalah Yesus. Dan tatkala kita menghadapi kegagalan, kita dapat datang kepada Yesus, meminta Dia untuk menopang hidup kita, meminta Dia untuk mengalirkan kuasanya dalam hidup kita, sehingga kegagalan adalah isyarat untuk kita semakin mengandalkan Allah, isyarat untuk kita semakin melatih kehidupan kita supaya kita memiliki kehidupan yang semakin kokoh. Menjelang hari Paskah ini, mari kita melatih hidup kita. Sebab tatkala kita mengalami kegagalan, hati kita dapat marah, dapat sedih, dapat cuek. Namun apabila kita menyadari ada Yesus bersama-sama dengan kita, hati kita dapat dipenuhi dengan sukacita, semangat yang luar biasa untuk berjalan dalam kehidupan ini. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin.